Aku tuh ngelihat anak kos tuh mungkin kalian punya mental yang lebih kuat. Ya hanya bisa mengandalkan diri sendiri gitu ya, itu mungkin salah satu proses kita untuk apa ya, ke step selanjutnya untuk menjadi lebih baik ya, menjadi Emang kalau mandiri sosok tuh emang orang harus dewasa. apa ya, sekarang tuh nggak bisa diukur dengan apa, dengan tinggal dengan orang tua atau tinggal sendiri. Itu tuh kayak lebih ke apa ya, emang tanggung jawab masing-masing sih udah mulai. Semoga macet di Bandung itu teratasi dengan baik karena di Bandung tuh termacet pertama di Indonesia. Iya, ngekos gitu ya. Jadi kita juga harus hargain lah perjuangan dari orang tua kita gitu. Jadi kita juga harus berjuang selama kuliah. Mas Kuat, akhirnya kita sampai di segmen terakhir nih, di antara kau dan aku. Nah, di sini mereka yang sempat berseberangan akan saling mencoba memahami satu sama lain dan mungkin menemukan titik tengah yang selama ini tersembunyi. Dan inilah di antara kau dan aku. Baik, Mas Kuat. Sekarang kita masuk ke segmen di antara kau dan aku. Di sesi ini, 8 peserta akan duduk bersama dan membahas satu pernyataan netral untuk mencari titik tengah dari berbagai pandangan mereka. Setiap peserta diberi ruang yang sama untuk berbicara secara terbuka dan reflektif tanpa saling menyenggah atau memotong pembicaraan. Kalau tadi kita bahas tentang PP sama kos gitu kayak mandiri, siapa yang paling apa sih mandiri atau gimana? Ternyata memang iya, kita struggle masing-masing gitu, hidup sendiri gitu kan, gimana survive sendiri gitu, berjuang sendiri. Tapi dalam arti ya terlepas bareng sama teman-temannya dan lain sebagainya gitu. Tapi kita pun mandiri karena coba juga untuk ambil apa ya, jadi diri sendiri gitu. Di samping misalnya sama orang tua kayak gini, tapi pada dasarnya kita tetap sendiri juga kan berjuangnya, kayak oh gimana caranya nih kita bagi waktu sama keluarga, gimana caranya kita bagi waktu buat diri sendiri gitu, untuk apa sih kuliah dan lain sebagainya itu kita atur juga. Jadi mandirinya memang soal gimana kita ngatur hidup kita gitu. Kemandirian tuh nggak bisa diukur cuma karena kamu tinggal sendiri atau kamu tinggal sama orang tua. Apalagi kita kan umurnya udah lumayan ya, maksudnya udah beranjak yang apa ya, agak serius hidup tuh ternyata. Jadi menurut aku kemandirian itu lebih ke apa ya, tanggung jawab sih. Maksudnya sekarang kita tuh udah punya tanggung jawab masing-masing. Kayak kalau misalnya waktu sekolah kan kayak mungkin orang tua kita hafal sama apa ya, jadwal pelajaran atau apa ya, atau jam masuk sekolah gitu. Kalau kuliah kan bener-bener kita kelas tuh bener-bener sesuai dengan apa informasi yang ada kan. Jadi kayak emang kalau mandiri tuh emang harus apa ya, sekarang tuh gak bisa diukur dengan apa, dengan tinggal dengan orang tua atau tinggal sendiri. Itu tuh kayak lebih ke apa ya, emang tanggung jawab masing-masing sih udah mulai seperti itu. Tinggal sama orang tua kan di usia kita yang sekarang pasti udah yang harus punya apa ya, keberanian untuk ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi yang benar-benar sepenuhnya kita, kalau dulu mungkin kalau ada tugas sekolah pernah nggak sih kayak malam-malam minta orang tua gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh kita lebih kepada kita sendiri, oh berarti tugasnya harus kita yang tanggung jawab, gak lagi sama orang tua. Jadi mau itu anak PP, mau itu anak kos juga pasti udah sepenuhnya di tangan kita gitu. Karena sebetulnya kalau aku sebagai orang yang pulang pergi, yang masih dekat dengan orang apa sama orang terdekat, keluarga dan segala macam, aku tuh ngelihat anak kos tuh mungkin kalian punya mental yang lebih kuat. Kayak apa ya, kalian kan mungkin ada fase-fasenya kalian ngerasa homesick di beberapa bulan pertama gitu, terus kalian bisa menjalani kehidupan kalian dengan baik lagi gitu. Menurut aku the way mandiri itu kalian bisa ngatur apa ya, mood kalian bisa ngatur tentang apa pikiran-pikiran kalian gitu. Menurut aku itu bagus juga gitu buat kalian gitu, punya poin plus tersendiri akan kehidupan kalian sendiri gitu. Kalian punya
step yang lebih maju gitu sebetulnya menurut aku, karena kalian bisa nge-handle itu semua gitu, mental kalian gitu. Kalau aku emang ngekos ya bener-bener sendiri gitu, maksudnya nggak ada temen dari asal kota aku yang emang bareng ke Bandung tuh. Jadi ya awal-awal pasti toxic banget ya, karena memang belum punya temen yang deket banget gitu, bisa berkeluh kesah gitu, belum bisa ya saling mengeluh gitulah. Itu sih, jadi ya kalau aku homesick banget awal-awal gitu. Bakal homesick juga terus kan, terus kayak kadang suka lupa, oh iya aku sendiri gitu kan, kayak udah nggak ada siapa-siapa, jadi ya hanya bisa mengandalkan diri sendiri gitu ya. Itu mungkin salah satu proses kita untuk ke step selanjutnya untuk menjadi lebih baik ya, menjadi sosok orang dewasa gitu ya. Begitu. Anak kos ya kita harus berjuang lah, maksudnya orang tua kita kan juga udah ngefasilitasin kita untuk kuliah jauh, udah ngebiayain kita kuliah, ngekos gitu ya. Jadi kita juga harus hargain lah perjuangan dari orang tua kita gitu. Jadi kita juga harus berjuang selama kuliah gitu. Jangan disia-siakan lah dari orang tua. Menurut aku pun kayak kan tanggung jawab akademik dan tanggung jawab pribadi kan setiap orang punya kan. Terus dengan adanya, maksudnya kayak dengan adanya kesamaan tanggung jawab tersebut, jadi kita mungkin bisa lebih saling memahami dan menghargai aja sih, maksudnya daripada kita fokus kayak lu gara-gara lu PP sih, maksudnya jadinya gini-gini, lu gara-gara lu ngekos jadi lu malas gini-gini, kayak lebih karena tahu masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing, jadi kayak lebih saling memahami kalau misalnya pada ujungnya tuh itu buat untuk kebaikan kita bersama gitu. Jadi kayak itu sih, maksudnya kayak sama-sama mengerti dan memahami, punya tanggung jawab yang untuk diperjuangkan. Tapi ya maksudnya aku pun setuju, kayak menurut aku perdebatan PP, kos dan segala macam tuh ya udah lah itu kan cuma maksud aku lebih kayak ke tanggung jawab kita ya atas privilege yang kita punya menurut gua, kayak karena kita di sini kuliah gitu sampai semester 7 atau sampai lulus tuh menurut aku privilege yang besar untuk kita kuliah. Maksudnya kita punya materi dan punya hal-hal yang kita bisa dapetin di sini kan. Mungkin ada beberapa kawan-kawan kita yang seumuran kita yang mungkin nggak punya privilege yang sama gitu. Menurut aku kayak ya udah, kita mau itu PP mau kos, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk tanggung jawab buat ngesyukurin privilege kita sendiri pada akhirnya kayak gitu kan. Udah nunjukin itu kalau kalian tuh udah mulai menyeimbangkan, tahu kan kehidupan pribadinya itu sebagai mahasiswa PP gitu, tapi kita tetap ada kewajiban kuliah, ya kitanya dong, oh berarti senang nih harus berangkat. Mungkin yang kos juga bisa kayak, oh ya waktu luang ini karena dekat bisa digunakan untuk kerjain tugas kah atau gimana. Sebenarnya sama-sama manfaatnya bisa dikondisikan gitu ya, sesuai. Tapi apapun itu ya kayak bentuk perjuangnya dari anak PP dan kos tuh beda banget kan. Sehingga kayak membuat kayak proses yang berbeda gitu, yang develop kayak kepada kehidupan pribadi masing-masing gitu. Masih respect each other aja ya pada akhirnya ya. Karena Harapan aku ya yang tadi dibilang ya, yang penting lulus tepat waktu tuh, aku pengen banget lulus tepat waktu. Terus ya semoga bisa ngebanggain orang tua gitu ya, dilancarkan lah kuliahnya, terus selalu awet pertemanannya, terus ya semoga bisa bertemu dengan orang-orang baik selanjutnya. Semoga Transumi Bandung membaik dalam segi dalam segi keamanan juga, karena keamanan Transum Bandung tuh masih jelek, dan kita di sini tuh sebagai generasi selanjutnya lah ya, kita tuh harus bisa membuat kota ini tuh menjadi kota yang aman untuk semua orang. Dan kalau untuk harapan aku secara pribadi, aku cuma berharap aku bisa menjadi orang dewasa yang baik, itu aja. Iya. Amin.
Kalau aku sendiri sih banyak banyak ya harapannya. Pertama sih aku menyangkut harapan yang tentang transport gitu-gitu. Aku sebagai orang PP tuh lebih kayak ke semoga macet di Bandung itu teratasi dengan baik karena di Bandung tuh termacet pertama di Indonesia. Bahkan Jakarta pun kalah sama Bandung gitu. Terus kayak perjalanan di Bandung tolong kayak itu lampu jalannya dinyalain, dihidupin kayak jangan kayak goa anjay. Mau sempet cerita juga, kalau misalnya aku tuh sebenarnya mantan anak PP juga. Dulu waktu semester 1 sama semester 2 aku sempat ada orang tua aku di Bandung. Jadi mungkin dulu aku malah berharap bisa ngekos karena kayak kadang kan tanggung jawabnya beda ya, kayak kalau misalnya di rumah tuh harus bantu ini bantu itu, sedangkan deadline mungkin udah mepet banget gitu. Tapi setelah dirasa aku ngekos malah kepengen ada kebersamaan itu. Nah mungkin jadinya harapannya itu antara anak PP sama anak kos itu mungkin harus sama-sama ini ya, mensyukuri apa yang kalian dapatkan sekarang, yang kalian rasain hari ini gitu. Untuk perkuliahan ya sama-sama ya, nilai perjuangannya sama, semoga sukses dengan caranya, bisa mengatur dan mengambil hikmah. Kayak kita tahu oh ternyata kos susah juga ya gitu kan, FPP juga struggle juga, jadi kayak oh kita lihat apa ya pelajaran itu dari orang lain, terus diri kita sendiri, dan semoga kuat dan sehat, sukses, selamat itu sih buat semuanya. Amin. Sama kalau misalnya aku mah harapan aku kayak tadi udah denger struggle-nya gimana anak-anak PP, gimana anak-anak kos. Mungkin harapan aku ya semoga apapun yang kalian perjuangkan nanti bakal berbuah dengan baik gitu. Pastinya maksudnya kayak dengan pengalaman-pengalaman kalian dan saling memahami. Mungkin nanti pas kita lulus ilmu-ilmunya baru kepake nanti di saat nanti gitu. Jadi kayak amat-amat sangat harus mensyukuri apa yang udah dikasih sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kayak mungkin dari aku, harapan aku ya semoga dengan adanya saling memahami atas perjuangannya satu sama lain, kedepannya kita dapat mendapatkan hasil yang nggak sia-sia gitu, hasil yang baik. Kurang lebih sama juga sih, kayak apapun perjuangannya kita anak kos dan PP, tapi aku yakin banget dari semua perjuangan itu bisa menghadirkan untuk kedepannya gitu kan ya. Terus aku juga berharap teman-teman yang ada di sini semua ini kayak kuliahnya dilancarkan, semoga selalu diberi kemudahan apapun tugasnya itu aja sih dari aku. Ya sama lah. Karena udah disebutin semua, jadi sebenarnya harapan untuk PP dan kosnya mah sama. Cuman paling kalau harapan buat diri sendirinya mah, dan mungkin buat kita semua, aku berharap suatu hari nanti aku bisa ngebuktiin ke orang tua aku kalau semua uang yang aku minta itu tidak sia-sia dan menjadi sesuatu gitu. Oh ya sih itu aja. Betul banget sih. Sama semua ya. Iya, kurang lebih sama. Sukses, sehat, amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Waktu kalian berdiskusi telah habis. Mantap. Oke, sorry ya. Mas Kuat, wah obrolan hari ini benar-benar bikin kita mikir ya. Dari yang harus mandiri di kamar kos sampai yang tiap hari berjuang di perjalanan pulang atau pergi. Nah, semuanya punya tantangan dan kelebihannya masing-masing. Kita jadi sadar gak ada gaya hidup di kampus yang lebih unggul dari yang lain. Yang penting adalah gimana kita ngejalanin dengan tanggung jawab dan semangat. Buat kalian yang sering dianggap gak sesusah anak kos atau gak sefleksibel anak PP, ingat ya, semua perjuangan itu valid. Baik yang harus masak sendiri atau yang harus bangun subuh biar gak kena macet. Semuanya layak dapat apresiasi tentunya. So, jangan lupa, Suara Mahasiswa bakal balik lagi dengan topik yang gak kalah seru dan pastinya relate banget sama dunia kampus. Tetap bersuara, tetap sehat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Segolongnya nggak tahu satu
atau saintek tapi saintek ada, sosumnya ada. Kalau aku kayaknya nggak sampai 2 digit karena emang jurus saja tuh emang bisa banget kemana-mana ini tuh. Bahkan kalau aku misalnya lihat sosial media tuh kayak, aku ditolak ini, gimana sih jurusan ini, apa sih nolak aku? Kalau saya sendiri sudah pasti rajanya soshum. Silakan keluar dari ruangan terlebih dahulu.